it's in you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Budi Prasetyo NIM 2433611106. Di sini saya akan membuat video tentang kompetisi gulma terhadap pertumbuhan kelapa sawit, yang mana tentunya gulma ini sangat berpengaruh terhadap kompetisi unsur hara di dalam tanah. Kita perlu memahami bahwa tanaman kelapa sawit hidup berdampingan dengan banyak makhluk lain. Di dalam satu areal kebun ada gulma, tanaman penutup tanah, mikroorganisme, bahkan hama dan penyakit. Semua ini menciptakan kondisi kompetisi yang bisa memengaruhi pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit. Kompetisi yang paling umum adalah kompetisi untuk cahaya kelapa sawit membutuhkan cahaya penuh untuk bisa tumbuh dengan baik. Jika di sekitar tanaman ada gulma tinggi atau tumbuhan lain yang menutupi tajuk sawit muda, maka tanaman sawit akan kekurangan sinar matahari. Akibatnya, proses fotosintesis menurun, daun menjadi kecil, pertumbuhan melambat, dan hasil produksi di masa depan bisa berkurang. Selain cahaya, kompetisi juga terjadi pada unsur hara di dalam tanah. Akar kelapa sawit akan bersaing dengan akar gulma atau tanaman lain yang tumbuh di sekitar piringan pohon. Ketika gulma menyerap lebih banyak unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, tanaman sawit bisa mengalami defisiensi. Dampaknya daun menguning, pertumbuhan vegetatif melemah, dan tandan yang dihasilkan menjadi lebih sedikit dan lebih kecil. Berikutnya ada kompetisi air. Pada musim kemarau, kebutuhan air sawit meningkat, tetapi gulma yang tumbuh cepat juga ikut menyerap air dalam jumlah besar. Hal ini membuat kelapa sawit mengalami cekaman kekeringan lebih cepat, terutama pada tanaman muda yang sistem perakarannya belum kuat. Selain persaingan dengan gulma, kelapa sawit juga menghadapi kompetisi biologis, misalnya dari hama dan penyakit. Hama seperti ulat, kumbang, atau tikus juga berkompetisi dengan tanaman karena mereka memakan jaringan tanaman sawit. Mikroorganisme patogen seperti Ganoderma juga berkompetisi dengan akar sawit dan bisa merusak jaringan akar sehingga menghambat penyerapan air dan nutrisi. Di sisi lain, ada juga kompetisi yang sifatnya positif, misalnya kompetisi antar mikroorganisme di dalam tanah. Beberapa mikroba baik dapat menghambat pertumbuhan jamur patogen. Ini sebenarnya menguntungkan sawit karena membantu menjaga kesehatan akar dan meningkatkan penyerapan hara. Jadi tidak semua persaingan itu buruk. Untuk mengurangi dampak negatif kompetisi, kebun kelapa sawit biasanya menerapkan beberapa strategi. Misalnya penyiangan gulma secara teratur, pengelolaan tanaman penutup tanah, pemupukan berimbang, dan pengelolaan air. Selain itu, penggunaan agen hayati untuk menekan patogen juga penting agar kompetisi yang merugikan bisa dikendalikan. Dengan pengelolaan yang baik, tanaman kelapa sawit dapat tumbuh optimal dan menghasilkan produksi yang tinggi. Jadi kesimpulannya, kompetisi di kebun kelapa sawit adalah hal yang alami dan selalu ada.